Oke. Maaf tadi terputus karena ternyata suara saya Halo, halo. suara saya sudah jelas, Mas Rudi? Oh, ini sekarang udah jelas. Kalau Oh, di sini gimana? sudah jelas. Udah jelas juga ya suara dan gambarnya, ya? Oke. Oke, gimana kabarnya nih, Mas Rudi? Alhamdulillah, baik, Mas. Oke, that's great. So, Ya, saya banyak pertanyaan dari teman-teman English Studio perihal working holiday visa. Kemudian oke. saya mencoba mencari orang yang punya pengalaman khusus dan Ah, punya kemampuan untuk membagi pengalamannya dengan sedetail tapi segampang mungkin untuk dipahami. Saya berselancar oke. dan akhirnya ketemu dengan muda keliling dunia, Mas Rudi. Mas Rudi, perkenalan dulu dong sama teman-teman kita nih. Oke. Halo, selamat sore teman-teman semuanya. Oke, nama gue Rudi, Mhm, asalnya dari Jakarta. Gue adalah seorang konten kreator di Muda Keliling Dunia, membahas tentang cara mencari kerja di Australia, tepatnya mhm. dengan Work and Holiday Visa. Oke. Singkat cerita, pernah tinggal di Australia juga selama 2 tahun. Mhm. Tepatnya di tahun 2018 sampai tahun 2020. Nah, Oke. untuk saat ini lagi di Indonesia. Karena lagi terjebak. Kebetulan Australia masih closed border sampai sekarang. Oke. Dan Mhm. berharap setelah pandemik bisa kembali lagi ke Australia, lanjutin masa WHV-nya. Oh Gitu aja iya. sih. Iya. Oke. Gitu. Makasih Mas Rudi. So, yang menarik bagi saya adalah apa awal mula kenapa Mas Rudi memilih WHV di Australia? Oke, jadi singkat cerita, pas waktu lagi kuliah, Mas, Mhm. waktu kuliah, tepatnya pas tingkat akhir, aku tuh lagi dilanda kegalauan gitu loh, Mas. Jadi tuh Oh, pas masa kuliah, aku itu mhm. salah jurusan. Pertama tuh salah jurusan. Yang Oke. kedua, nggak ada skill. Kebetulan aku kan ambil jurusan IT. Aku nggak bisa ngoding sama sekali, nggak ngerti apa-apa tentang coding. Oke. Terus, parahnya lagi, gue itu ini waktu itu, selama kuliah, tuh mahasiswa kupu-kupu, nggak pernah ikut organisasi sama sekali. Jadi cuman kuliah pulang, kuliah pulang. Dari Aha. situ tuh mikir nih, dari situ mikir, nah mampus nih, lulus kuliah mau ngapain nih gue? Udah salah jurusan, masuk kupu-kupu, nanti mau cari kerja di Indonesia, apa yang mau ditonjolin nanti di CV? Kayak gitu kan udah bingung nih mau ngapain. Mhm. Tapi untungnya ini apa? Gue punya ini sih, punya hobi traveling. Mhm. Ada iklan dulu, nih. Ada iklan. Ya. Mhm. Ya, kebetulan gue nih hobinya traveling. Nah, Oke. pas di tingkat akhir gitu, cari-cari Mhm. cara nih, cari cara gimana nih cari kerja yang ada kaitannya sama traveling. Oke. Cari info, dan akhirnya nemulah program Work and Holiday Visa, Oke. gimana bisa liburan dan bekerja di Australia. Udah nih, Oke. habis itu Mhm. iseng-iseng nih cek pengalaman beberapa blogger sama YouTuber Oke. yang ikut WHV gimana. Mhm. Dari pengalaman tuh kayak menggiurkan banget sih kalau menurut aku dulu. Ah. Katanya bisa keliling Australia, terus bawa pulang ratusan juta. Mhm. Itu siapa yang nggak mau sih? Waktu itu kan Betul. status aku kan masih kuliah. Siapa yang nggak mau Mhm. nih lulus kuliah bisa dapat ratusan juta kerja di luar negeri lagi? Ya Iya, udah, iya. mulai dari situ ikutlah WHV dan Mhm. habis itu izin ke orang tua. Maaf Pak, Oke. aku nanti mau ikut WHV, jelasin jelasin lah WHV itu Mhm. ngapa-ngapain aja. Ya udah, untungnya Oke. sih orang tua setuju aja mau ikutan WHV, nggak nggak dipersulit lah, terserah mau ikut ya udah oke kayak gitu sih, untungnya gitu sih. Oke. Mas Rudi, Heeh, sebagai ya, mahasiswa IT yang tadi sempat dikatakan sebagai mahasiswa kupu-kupu, itu iya, kan kalau kita mau daftar WHV, setidaknya kan kita punya kemampuan bahasa Inggris yang di atas rata-rata. Maksud saya di atas heeh, rata-rata, setidaknya kita mampu berkomunikasi dengan bule. iya, Nah, heeh,
bagaimana dengan kemampuan bahasa Inggris Mas Rudi saat itu sebelum memutuskan memulai working holiday visa? Utamanya, Oh, kalau saya nggak salah itu ada persyaratan seperti IELTS ya. betul, betul, betul. Nah, bagaimana pencapaiannya, Mas Rudi? Gini sih, sebenarnya pas sebelum berangkat ke Australia itu sendiri, aku Hmm, emang udah ada basic English yang cukup bagus ya sebenarnya. oke. Seenggaknya udah Hmm, bisa lah untuk ngobrol sama oke. bule. Kebetulan waktu Hmm, masih SMA, itu pernah oke. ikut kursus, itunya bule, apa namanya, teachernya Oh, bule. hmm, Orang Wales sama UK sih waktu itu. Dan hmm. itu emang tempat kursus saya itu cenderung ke British sih. Jadi ya, tahu lah, Oh, tahu paham dikit lah tentang British accent, udah sedikit terbiasa lah. oke. Gitu. Nah, terus Ah, mhm. pas mau ikut PHV kan otomatis kita kerjanya di Australia ngomong pakai Iya. bahasa Inggris. Mhm. Nah udah ya, oke, aku sih ya pede-pede aja pas mau Mhm. kerja ke Australia dengan Oke. WHV itu. Tapi pas WHV itu aku lihat syaratnya, ternyata syaratnya kita harus punya IELTS. Oh, mhm. Oke. Oke. Dan hasil aku coba sih dengan kemampuan bahasa Inggris aku yang udah cukup bagus, coba Oke. belajar sendiri Oke. IELTS. Mhm. Ternyata tuh IELTS tuh susah banget ternyata. Iya, 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 Pusing. iya. Kayak Pusing. bahasanya itu bahasa tingkat dewa gitu lah, bahasa-bahasa Oke. yang dipakai. Kayak Oke. gitu. Mas Rudi, Nah, saya langsung hah? potong, maaf. Eh, Oke, IELTS itu kan terbagi dua tuh, Mas Rudi. IELTS betul, Academic dan IELTS General Training. Yang Mas betul. Nah, Rudi ambil saat itu IELTS apa untuk kebutuhan WHV kita? gini, sebenarnya kalau untuk kita WHV, kita boleh kok Hmm. ambil antara general training atau akademik, kita boleh pilih salah satu. Oh, Tapi kalau oke, mau oke. yang gampang, general Mhm. training sih yang paling yang gampang Oke. gitu. Tapi kalau aku kasusnya dulu, Hmm. ambilnya yang akademik waktu itu. Oh, iya, Ambil iya. akademik, jadi ya ini sih, sebenarnya yang akademik itu kan yang buat orang-orang yang mau kuliah di luar negeri sama mau apply beasiswa gitu Iya, kan ya, akademik. betul. Nah, itu Mhm. tujuannya untuk ini sih sebenarnya, mau mengetahui sejauh mana sih kemampuan bahasa Inggris Hmm. aku. Jadi aku ambilnya akademik waktu itu. Oke, oke, Hmm, sip. So, berarti persiapan bahasa Inggris sudah selesai. Kemudian, iya. sebagai anak IT, apakah dulu pernah terlintas di benak Mas Rudi? Nanti kalau saya di sana kerja apa ya? Duh, saya kan anak IT. Ntar di Nah, sana ngapain ya? Pernah nggak berpikiran seperti itu? Dan kalau memang ada, bagaimana Mas Rudi menyikapi saat tiba di Australia? gini sih, sebenarnya pas waktu WHV, pas apa namanya, Mhm, baca-baca info tentang WHV, mhm. ternyata itu kebanyakan ini pekerjaan-pekerjaan yang diambil itu adalah Hmm, yang mencuci piring, jadi cleaner, hmm, istilahnya tuh pekerja kasarnya lah ya. Kalau di mhm, Indonesia, bisa pekerja mhm, kasarnya. Nah, mhm. habis itu, dan aku ini backgroundnya IT, which is tuh kayak Oke, bertolak belakang banget kan. Lulusan iya. IT, tapi di Australia nanti kerjanya sebagai cleaner. Aha, Nah, aha. pas akhirnya ini, karena udah tahu Mhm, pekerjaan yang diambil nanti bertolak belakang, mhm, gitu, ya udah, jadi ya sebelum aku berangkat ke Australia, aku sempat mhm. mempersiapkan diri dulu sih, kayak Hmm. ikut pelatihan perhotelan gratis gitu lah dari Oh, salah satu pemerintah DKI Jakarta, kan aku tinggal di Jakarta. Itu ada oke. ada kayak apa sih, pelatihan kerja gratis gitu buat warga Mhm, warga DKI. Jadi aku oke. waktu itu sebelum berangkat aku ikut pelatihan dulu untuk mensiasatinya supaya pas kerja di Australia nanti ya nggak bego-bego banget lah nanti, udah ada basic Oke. basic skillnya untuk survive di sana. Tapi ya Oke. udah, gitu sih untungnya ya, pas udah di Australia ya sedikit inilah, ya butuh sedikit waktu lah untuk Ah, beradaptasi di sana sama budaya kerja di sana. oke. Soalnya kalau di pelatihan kita lebih santai, di Australia Mhm. kita harus lebih cepat kerjanya gitu. Oh, seperti itu Budaya ya. kerja, iya, budaya Lebih. kerjanya lebih cepat di Australia. Jadi ya awal-awal sempat ini sih struggling a bit gitu sih sama budaya kerja di sana. Kadang Ya. ini kita
quick, quick, hurry up, digituin terus pas awal pertama kali kerja. Belum Jadi biasa. sempat sempat culture shock juga ketika Iya, tiba di terutama kalau sana dihadapkan uh, dengan pekerjaan dan apa yang terjadi pada saat Mas Rudi culture shock. ya udah pas pertama kali kerja di Mhm, Australia itu, mhm. udah deh tiap hari ada aja marah-marah, dimarah-marahin terus, Oh, entah kerjanya lambat, habis itu nggak bersih lah gitu tuh. oke. Waktu itu Oh, aku kebetulan pekerjaan pertama yang aku dapat itu sebagai housekeeper. oh, Itu oke. tugas saya itu yang Mhm, bersihin kamar hotel. Itu bersihin kamar hotel. ya. Mhm, Even aku udah punya basic dari apa yang aku dapatkan pas pelatihan di Indonesia dulu, ternyata ya mhm. masih butuh belajar lagi pas udah nyampe. Nggak langsung ya, selesai pelatihan langsung jago langsung ekspor, enggak, ternyata butuh belajar Mhm. lagi Ah, kayak gitu. Jadi tuh pas pertama tuh dipanggil-panggil lah kayak ah, bersihin kamar. Rudi, oke. balik ke kamar ini. Nih, masih nggak bersih nih, ada rambutnya nih. Nih, masih ada Oh, itu gitu. kopinya nih. Waduh, dimarah-marahin terus lah. Minggu-minggu pertama Oke. kerja. Terus Oke. juga ini, pas kerja juga apa, pulangnya paling paling akhir terus lah waktu itu. Pas di awal, Oke. pulang kerja. Jadi waktu itu kan ini, teman-teman aku kan waktu kerja di housekeeper, jam 2 jam 3 udah pada Oke. pulang. Mhm. Aku jam 5 sore baru pulang. Ditelepon ke Oke. supervisornya. Oh ya Rudi, lagi di mana? Masih Ah, bersih-bersih bos. Woi, buruan, buruan. Gue mau pulang nih, gue nungguin lu doang nih. Kayak gitu, oke. digituin. Ah, oke. So, ngomong-ngomong, Hah? di sana kan kalau kita be- kalau dibandingkan di Indonesia dengan bekerja housekeeping, otomatis ada perbedaan gaji yang sangat signifikan. Iya betul. Itu gajinya di kisaran berapa? Karena aku pernah baca postingan Mas Rudi tentang memanen dolar. Memanen berarti bukan memetik ya, memanen berarti mengambil secara besar masal. Iya, Berapa betul. kisaran gajinya? Kalau oke, jadi Hmm, aku kasih tahu dulu hmm. UMR di Australia itu sebesar 19,84 UMR-nya ya. Atau kalau kita rupiahin 200.000 rupiah per jam. dua ratus Oke, ribu oke, rupiah oke. per jam gitu ya. Hmm, 100.000. Tapi ntar pas kenyataannya, pas kita di hmm. Australia nanti, pekerjaan-pekerjaan yang seperti housekeeper gitu, mostly bakal di atas 19,84 kok. Ada yang tergantung company-nya, ada yang Oh, dua oke. puluh, bahkan ada yang 25, 25 Hmm, per jam di sana. Kayak gitu. Ya sekitar ini oke, sih, 10 sampai 25 nanti pas di lapangan gajinya oke, yang ditawarkan. oke, oke. Terus pada saat Mas Rudi melakukan persiapan WHV, Working Holiday Visa, itu kan ada yang namanya sesi interview ya. Karena nanti akan Interview di ya sebelum kita imigrasi. sebelum kita Oh, di imigrasi, ya. iya. Ya. So, kalau di Nah, interview itu kita ditanya-tanya apa sih? oke. Iya, Jadi kalau di pas ditanya Mas wawancara ya betul. imigrasi ya, pas wawancara Mhm. imigrasi itu, interview itu Mhm. hanya formalitas kok, nggak usah Oh takut. gitu. Yang penting pas interview, dokumen yang kita bawa itu lengkap semua. Udah, itu aman. Yang penting dokumen lengkap, udah, itu jaminan bakal dapat surat rekomendasi dari pemerintah Indonesia. Terus, Oke. pas interview itu juga cuma ditanya ini doang, kayak, kamu tahu WHV dari, terus mau kerja apa di sana, habis itu mau ke kota mana, kayak gitu-gitu aja, Hmm. formalitas, simple banget Oke. lah pas wawancara di Oke. sana. Heeh. Kalau Itu bentar misalnya doang wawancara. kalau Wawancara interview juga dari bentar doang. user sendiri ada ya? Kenapa? Interview dari user dari company-nya sana. Apakah ada yang seperti itu? Jadi Mas Rul ditelepon langsung user dari sana menggunakan bahasa Itu, Inggris? itu oh kalau itu sih ini ya dari user, maksudnya pas kerja di sana nanti ya maksudnya. Iya, betul. Oh, pas kerja. Oke, jadi kalau seandainya untuk WHV, Mhm. gini, kita itu sistemnya agak beda ya. Kalau misalnya kita apply dari Indonesia, Oke. itu kemungkinannya kecil ya untuk diterima. Karena kebanyakan company sana itu carinya orang yang udah di Australia langsung, biar lebih gampang. Kayak bagi Oh, mereka tuh gitu. buang-buang waktu sih. Ah, lu masih di Indonesia, mending gue cari aja orang yang udah di Australia. Kayak gitu lah, kasarnya Betul. gitu. Ah, ah, Nah, ah, 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 ah. untuk wawancaranya nanti,
ya ini sih kurang lebih simpel ya, kayak pasti tanya kita di sana pakai jenis visa apa, jenis Ah, visa dan kapan betul. berakhirnya, kapan visa kita berakhir kayak gitu. Oke, oke. Soalnya mereka itu mau memastikan kita itu punya hak kerja legal legal di Australia. Dia pasti nanya, kalau saya kita Hmm. ngomong jawabnya turis visa, ya udah ditolak lah kalau saya turis visa. Kita jawabnya turis visa, kan turis visa itu Oh kan iya, iya, ilegal, iya. nggak boleh kerja di sana. Selain ditanya visa, Betul. kita ditanya kita available-nya kapan, kapan available-nya. Itu untuk ini Mhm. kayak itu kalau di itu suka di itu bos, kamu besok bisa kerja nggak, dadakan gitu loh. Seenggaknya kita Oh, dia ada dadakan waktu, ya. ya kadang ada kayak gitu. Tiba-tiba entah Mhm. kenapa mungkin restorannya lagi busy, kamu bisa nggak besok kerja kayak gitu. Oke, Itu oke, dikasih apa, kita kasih tahu availability kapan. Terus yang oke. ketiga ini, kita punya kerjaan lain nggak, do you have another job, itu maksudnya punya kerjaan lain nggak. Itu Mhm. kita jujur aja, kalau misalnya ada kerjaan lain nggak apa-apa, jujur aja. Jadi ntar si mereka itu bakal ini kayak nge-adjust shift kita biar nggak bentrok sama shift di kerjaan kita di tempat lain gimana kayak gitu. Kayak misal Oh. kita udah ada kerja, misal misal gini, udah ada kerja bos, pagi Hmm. pagi udah ada kerja. Oh gitu ya dah, kamu kalau gitu nanti bisa nggak kalau misalnya kerjanya malam kayak gitu nanti, Oh. supaya nggak bentrok gitu. Oke, oke, Langsung oke, ditanya, oke. ditanya job desk-nya. Kadang suka Mhm. ditanya, kamu kamu di CV ini katanya pernah kerja di hotel ABC. Itu Oke. job desk-nya kamu kayak gitu, jelasin aja. Ya bilang aja dulu ya kerjanya misal bersihin kamar, terus ganti sofa, ganti apa namanya, uh, making bed, sorry, making bed, buang, terus vakum cleaning, ya gitu-gitu aja sih. Mhm. Ya Oke, enggak ini sih, enggak ada persoalan jebakan sih untuk wawancara wawancara kerja dengan WHV ya. Enggak ada persoalan oke. jebakan sih kayak Indonesia. Di Indonesia kan penuh jebakan kayak studi kasus Betul, atau banyak apa sih. jebakan kan? Ya, Australia enggak sih, karena ya Enggak, kerjaan maksud kita kalau di juga. Indonesia. Ya, kalau misal di Indonesia kan, kalau kita wawancara kerja tuh kayak harus di prepare se apa ya, se sebagus mungkin kan ya kalau di Indonesia ya. Oke. So, Tapi kalau di sini enggak sih. oke, Mas Rudi, Santai aja kalau di sini. aku nanya Hah? perihal ini. Di sini kan kita di English Studio banyak teman-teman yang mempunyai keinginan untuk WHV seperti Mas Iya. Rudi. Ah, Ah, mereka itu banyak yang melalui agen. oke. Ah, mereka itu sudah membayar lebih dari 100 juta tapi dia tidak berangkat-berangkat. Ah, adakah saran yang bisa Mas Rudi berikan sehingga teman-teman mampu membedakan, oh ini agen memang bagus atau sekalian tidak perlu menggunakan agen, cukup mendaftar seperti yang normal-normal saja melalui website. Itu bagaimana Mas Rudi? Kalau dari aku pribadi ya, Mhm. sebenarnya sejujurnya aku nggak tahu ya agen-agen yang bagus apa buat yang Hmm. ngurus PHV. Aku nggak tahu sebenarnya. Mhm. Soalnya Mhm. banyak agen-agen di luar sana itu yang apa ya, tipu-tipu gitu loh, yang kayak Hmm. bilang apa sih, katanya nanti kerjanya di farm, terus nanti ini itunya Betul. diurus kayak gitu. Mhm. Itu tuh Mhm. apa ya, kalau menurut aku ini jangan mudah jangan mudah percaya, harus cari tahu dulu ini agennya nih apa nih. Kan biasanya kan dia suka kasih tahu kan, kita Betul. dari PT ABC, dari PT ABC. Ah, Nah, cari tahu dulu ini ada nggak di Google, ada nggak di iya, Google, terus lihat reviewnya gimana. Kalau seandainya nggak ada sama sekali, mending jangan deh. Itu kayak agak iya. meragukan kayak gitu. Soalnya mereka itu agen-agen nakal gini ini kayak apa sih, memanfaatkan kebiasaan orang Indonesia ya, yang kalau misalnya itu sih, yang mau Mau proses kerja-kerja di luar cepat negeri, kan? prosesnya Orang cepat Indonesia yang kayak mau gitu, proses cepat atau butuh ditipu, agen kan? atau ditipu. Jadi jangan sih, mending Mhm. ya kayak gitu, cari tahu dulu agennya nih apa nih, apa trusted Oke, gak, cari tahu dulu kayak gitu. Kalau misalnya mau WHV, ya udah aku saran sih, itu sendiri aja sih, urus urus ini itu sendiri. Kenapa? Karena oke. itu menurut aku
Itu first trial kalian sebelum kalian nanti Oh, berjuang di medan perang yang sesungguhnya. Medan perang sesungguhnya itu lebih berat. Kadang kita frustasi, udah apply sana sini nggak dapat kerja, apalah kayak gitu-gitu, kayak persiapannya sih nanti untuk apa? First trialnya, urus WHV oke. itu first trialnya. Oke. Ketika Nah, ketika sampai di Australia, itu berapa lama anak WHV mendapatkan job pertamanya? Apakah tiba di sana oh, langsung tweet, dapat company, ah, dapat user? Apakah perlu nunggu dulu? Dan ketika nunggu, maksudnya apa yang sebaiknya kita lakukan? Gini, Oke. sebenarnya untuk WHV itu ini sih, luck orang beda-beda ya sebenarnya. Oh. Mhm. Ada yang 3 dapat, ada yang seminggu dapat, bahkan ada yang 1 bulan baru dapat pekerjaan pertamanya, kayak gitu. Mhm. Itu nggak bisa dibandingin ya. Kalau misalnya kasus aku pribadi, waktu itu di hari ke-8, aku dapat Hmm. kerja di hari ke-8. Jadi alhamdulillah ya cukup cepat sih waktu itu dapat kerjanya. Nah, buat kalian yang misalnya kayak apa sih, di sana nanti frustasi gitu, udah apply sana sini, nggak Ya, dapat ya. kerja, Mhm. kayak gitu ya itu sih. Pilihannya udah tetap apply aja, tetap apply sana sini. Karena Mhm. sesungguhnya kalau dari pengalaman aku pribadi, dapat panggilan kerja di Australia itu jauh lebih cepat dibanding di Indonesia. Kalau di Indonesia kan kita udah apply sana sini 2 bulan kemudian baru telepon apa gimana gitu ya. Kalau di Australia enggak. Nanti ada Mhm. aja sih nanti menurut aku. Kita apply-apply aja, nanti bakal ada aja nanti yang nelpon kita atau email kita suruh trial atau interview. Jadi kalau saran Oke. aku tetap apply aja terus, apply aja. Nanti bakal dapet kalau ada waktunya dapet kayak gitu. Berarti memang ketika kita apply online, apakah memang ada website khusus Hmm. yang isinya list-list companies yang membutuhkan misalnya WHV atau dishwasher untuk pekerjaan itu? Ada ya, Mas Rode? Ada list Gini khusus sih atau sebenarnya. gimana? Sebenarnya lebih ke aplikasi sih sebenarnya, aplikasi Hmm. pencari kerja. Kalau Oke. aplikasi pencari kerja yang menurut aku recommended buat kerja di Australia itu ada 3. Itu Hmm. Gumtree, Seek, sama Indeed. Itu kurang lebih kayak di Indonesia itu kayak job street-nya sih. Gitu. Nah, kalau seandainya kalian mau dapat kerja cepat lewat jalur aplikasi itu, saran aku di postingan-postingan yang awal. Jadi begitu kalian buka aplikasi, cari postingan job yang terbaru. Biasa mereka butuh orang kalau yang job yang masih terbaru, yang terbaru gitu, yang baru diposting, Hmm. kurang lebih beberapa menit yang lalu atau sampai seminggu yang lalu lah paling lama, itu mereka biasanya masih cari orang. Tapi kalau seandainya udah yang 1 bulan cari orang, itu aplikasi, lewat Mhm. aplikasi. Nah, kalau misalnya mau itu biasa sih ada website itu, tapi website itu cuman ini doang, kayak dari company tersebut, kayak apa sih websitenya, salah satunya AgriLabor. Itu website ada namanya Mhm. AgriLabor. Itu buat yang nge-farm, itu khusus nge-farm. Buat kalian yang mau Oke. nge-farm doang, websitenya AgriLabor. Itu nanti Mhm. biasanya tuh ada job listnya gitu. Ada job listnya, kalian nanti bisa apply di situ. Kayak gitu. Oke. Mm. Oke. Karena topik kita hari ini adalah cara cara cepat mendapatkan WHV di Australia. Yang biasa menjadi challenge selama ini ketika saya berbicara dengan teman-teman calon WHV Indonesia, WHV Australia adalah sumber dana. Oh, Nah, sumber dana, biaya biaya yang dipersiapkan itu oh iya sekitar ya. 500 US Australia, 5.000 ya. 50, kalau di kurs Indonesia berapa sih? Oh, 50 juta berapa, Mas Rul? 5.000 audit 50 juta itu Ah, kayak itu surat referensi aja sih, bukti kalau kita punya 50 juta. oh gitu. Heeh, Oke. Oh harus punya sih. itu surat referensi kalau di tabungan kita ada amount of Oh, money itu 50 juta. jumlah itu ya. Iya, Itu untuk kayak gitu. apa sih Mas Rudi? Mas Rudi? Ya untuk jaminan aja sih, seenggaknya kita nggak gembel pas di Australia nanti. Sebenarnya untuk jaminan aja, meyakinkan pemerintah Australia kalau kita nanti nggak ngegembel pas udah sampai Australia nanti. Kayak gitu sih. Oh, Tapi pas oh, realitanya, itu cuma numpang mhm. nongkrong doang. Oh Numpang gitu. nongkrong realitanya. Kayak gitu. Oke, oke, oke. Dan seperti ini, Heeh. kalau saat kita di Australia, bagaimana?
kita menghadapi culture shock dengan mungkin bos kita yang sedikit-sedikit suaranya tinggi, atau mungkin marah-marah, atau ngena mental kita. Itu kan mungkin saja bisa terjadi ya. Iya. Ya itu gimana kita menyikapinya? Prepare dari awal sebelum Oh, berangkat dari Australia, kita harus mhm. cari tahu budaya kerja di Australia itu gimana. Jangan sampai kita berangkat, kita nggak tahu apa, cuma mau kerja doang, dan ternyata pas di Australia kita di apa istilah di fuck-fuckin, diapain gitu. Jadi ya kalian biar nggak biar nggak baper nanti. Jadi pokoknya pas berangkat udah persiapin dulu deh, pokoknya siap-siap aja kalau misalnya dimarahin kayak gitu-gitu, persiapin dari awal, udah sih gitu aja, biar nggak kaget-kaget banget. Sama ini, sama apa, mulai ini kan lagi pandemik ya, kebetulan Iya. WHV belum. Ya udah kalian, karena kita nanti di pas WHV bakal kerjanya fisik, ya udah mulai dari sekarang udahlah belajar bersihin kamar secara cepat gimana, bersihin rumah dengan cepat gimana, biar nanti pas udah di Australia nanti ya seenggaknya nggak pelongo-pelongo gitu loh, bingung nih mobil mau ngapain dulu. Itu terjadi sama gua soalnya dulu, Mhm. pelongo-pelongo, karena gue waktu pas di Indonesia ya jarang bersih-bersih kamar sih, jarang Mhm. bersih-bersih, soalnya ada orang rumah yang beresin. Pas nyampe kerja langsung deh, aduh nih gue mampus nih, gue mau ngapain dulu nih, sampah banyak, gue mau ngapain dulu kayak gitu. Oke. Terus kalau misalnya akomodasi, maksudnya di mana kita memilih untuk tinggal? Apakah itu bisa preference kita ya? Apakah akan kita memilih untuk tinggal di city, atau aku pernah membaca postingan Mas Rudi outback apa? Itu Uh, preference dari kita ya itu untuk untuk memilih itu tinggal di Australia, kita di akomodasinya. kita mau mau apa namanya, pas pas kita sebelum berangkat ke Australia kita harus tentuin dulu mau ke kota mana, mau ke kota Oh, atau mau ke kota kecil kah, kayak gitu. Kita harus oke. cari apa namanya, pilih, tentuin dulu tempatnya gimana. Misal kita mau ke Sydney, misal kita dari Indonesia mau berangkat ke Sydney, ya udah, untuk cari akomodasi kita bisa cari di grup Facebook namanya The Rock. The Rock, Batu The Rock itu, Oke. komunitas orang Indonesia yang tinggal di Sydney. Jadi tuh biasanya di grup tersebut suka ada yang sharing-sharing sesama orang Indonesia, sharing apa sih, kayak tempat tinggal kayak gitu sih, sharing-sharing tempat tinggal di sana kayak gitu. Oke. Oke, oke. Hmm. Jadi sering bertanya ke komunitas orang Ya. Indonesia yang lebih dulu ada di sana. So, aku uh, lihat ada beberapa pertanyaan dari teman-teman di sini. ya. So, mereka bilang, Mas Rudi, 3 aplikasi tadi itu namanya apa? Mungkin Oke, bisa didapat atau langsung kontak ke Mas Rudi aja ya nanti ya. aku tulis tuh deh. Iya, 3 aplikasi tadi apa namanya? Terus tadi link Job Street Australia apa namanya? Bentar ya, Nanti, aku tulis iya. santai ya. Mhm. Si- Jadi memang working, ada juga yang bilang working holiday vacation. Ya, karena di sana kita bisa berlibur iya, sambil bisa berlibur. bekerja. Mhm. Ya, biasanya gini, kalau misalnya dari aku tahu, kalau Mhm. yang pemegang itu orang-orang Eropa, orang-orang bule gitu, mereka Mhm. lebih banyak liburnya dibanding kerjanya. Karena Oh, mereka itu lebih experience oriented sih, lebih experience oh, oriented. Jadi kadang mereka pulang ke kampung halaman nggak bawa duit, nggak apa-apa. Yang penting gue punya pengalaman gitu. oke, Berbeda dengan orang Indonesia. Orang Indonesia itu lebih, yang dari aku tahu ya, kebanyakan lebih ke money Mhm. oriented sih. Kadang tuh kerja Oke, sampai gila-gilaan, sehari apa kerja tuh dari subuh sampai jam 12 malam kerja. iya. Jadi kadang kalau orang Indonesia suka plesetin working hard visa, bukan work Ah, holiday vacation, working hard visa kalau orang oke. Indonesia gitu. Bagi beberapa pencari kerja biasanya di Indonesia mereka menyebutnya P7. P7. Pergi Tujuh pagi, pulang pulang. petang, penghasilan pas-pasan. Oh iya iya. Jadi bagi teman-teman yang bosan sama kerjaan yang ada di Indonesia yang begitu-begitu saja, WHV.
adalah jawabannya. Ya WHV. saja begini loh. Ya, sampai sana itu kan kalau saya nggak salah batas waktu WHO visa kita berlaku itu berapa lama di sana, Mas Rudi? Oke, jadi untuk WHV Mhm. defaultnya itu masa berlaku kita tuh 1 tahun, 1 tahun masa berlakunya. Oh. Mhm. Jadi bisa dipanjang hingga 3 tahun. Syaratnya ini kita harus kerja di Australia di utara. Ini kan Australia, bagian utaranya, yang bagian-bagian utaranya syaratnya gitu. Syaratnya. Nah, tapi ini untuk perpanjang itu nggak bisa langsung jebret ke 3 tahun gitu, nggak bisa. Jadi 1 tahun, kumpulin Mhm. syaratnya, 1 tahun, dapat setahun. Jadi itu setahun, 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 nggak bisa. Setahun, panjang langsung 3 tahun, nggak bisa. Oh Begitu. gitu. Mhm. Syaratnya gitu setahun, setahun. Gitu. Ada alasan khusus kenapa bekerja Ah, di Australia bagian utara sana itu ah. menjadi persyaratan khusus untuk memperpanjang working holiday visa kita. Tahu, Mas Rudi? Gimana ya? Kalau Hmm. menurut aku nggak tahu nih benar apa enggak. Iya. Karena gini, di Australia itu Mhm. biasanya imigran-imigran tuh bertumpu di kota-kota besarnya. Kayak di Sydney atau Oh, di Melbourne. iya iya Efek iya. efeknya gini, di kota besar itu akhirnya ya udah semakin padat. Tapi di sisi lain, di yang bagian-bagian yang utaranya Australia, itu tuh kayak kurang di apa ya, kurang dilirik imigran asing, oleh imigran asing. Dan kebetulan Mhm. di daerah itu juga lowongan kerjanya apa ya, kekurangan orang, mereka cari tenaga kerja. Nah, untuk menarik minat, apa namanya, pekerja asing supaya bisa bekerja di utara, ya udah Mhm. akhirnya si pemerintah Australia tuh kayak kasih itu loh syarat, lo kalau misalnya mau mau lama stay di negara gua, lo harus ke utara kayak gitu untuk Supaya mereka supaya nggak numpuk kan? nggak numpuk di satu tempat doang, jadi Iya. biar Indonesia tuh nyebar semuanya kayak gitu ya kalau menurut aku ya. So, Mas Rudi, ini aku baca pertanyaan teman-teman ya. Kita langsung ya baca aja, kita ngobrol santai. So, Kak, benar nggak kalau kerja di farm Hah? harus punya mobil? Sebenarnya disarankan ya, nggak harus sih, disarankan untuk punya mobil. Kenapa? Oh gitu. Farm itu tuh lokasi tuh in the middle of nowhere gitu loh, jauh dari peradaban. Kadang tuh In the, in the middle hancur of kan, nowhere ya. ya nggak ada wifi atau bahkan sinyal internet juga suka hilang-hilang gitu sih. Jadi aku apa ya, disarankan sih, dianjurkan mending punya mobil. Tapi alangkah baiknya ini kalau misalnya kalian mau nge-farm ya punya temen lah. Ada teman yang punya mobil, kita nebeng ke sana kayak gitu. Kalau misalnya kalian Oh, apa ya, nggak bisa nyetir atau mungkin belum ada duitnya buat beli mobil, ya udah nebeng sama teman yang punya mobil, kita berangkat ke sana nanti, kita patungan bensin buat berangkat ke sana mhm. nanti gitu sih. Oke. So, berbicara tentang apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi. Ada beberapa teman-teman itu yang memang tidak terbiasa dengan makanan-makanan yang ada di Australia. Jadi, mereka biasanya sebelum mereka berangkat ke Australia, mereka mempersiapkan bumbu-bumbu, kemudian dimasukkan ke apa? Ke kopornya, kemudian dibawa ke sana untuk bertahan mungkin sampai 6 sampai 1 tahun, sehingga dia terbiasa dengan makanan-makanan itu. Pertanyaan Nah, saya, apakah yang bumbu-bumbu tadi itu dibolehkan ya untuk kita bawa ke sana? gini, kalau bumbu instan tuh boleh, bumbu instan, Oh bumbu boleh yang ya? instan, kalau yang Ya. instan yang asan tuh boleh. Tapi kalau saya Hmm. bumbu yang homemade itu jangan, nggak boleh. Itu bisa disita nanti sama Oh petugas gitu. ini. Bumbu homemade tuh yang kayak rendang habis dimasak yang kayak gitu-gitu lah, atau daging-daging segar misalnya, atau buah-buahan, itu nggak boleh. Tapi kalau misalnya instan tuh nggak apa-apa, kayak misal apa sih, bumbu kentang, habis itu bumbu-bumbu yang sajiku apa yang apa sih yang Royco yang gitu, itu masih it's fine, nggak apa-apa. Atau sambal ABC, itu it's fine. Yang penting kemasan, bawanya kemasan aja. Oke. So ada yang bertanya di sini, Mas Rudi, Kak, AIS berlaku berapa lama ya? Aku kan udah tes, Nah, cuman WHV-nya belum buka. Ada idea atau saran apa yang perlu saya lakukan? aduh, ini aku sebenarnya juga bingung ya gimana, mengingat
Australia itu sampai sekarang masih tutup border. Jadi ya Hmm. kalau misalnya apply WHV itu syaratnya apa ya? Setahun lah. Kalau nggak salah 1 tahun deh sebelum masa berlaku gitu deh. Kalau nggak salah sih 1 tahun gitu. Mhm. Mana ya? Aku juga agak bingung juga sih sebenarnya kalau untuk IELTS gitu. Apakah nanti kalau misalnya amit-amitnya Mhm. IELTS-nya expired, apakah ada keringanan dari pihak imigrasi atau dari pihak lembaga IELTS-nya? Aku nggak begitu tahu sih atau jadi persiapkan aja kalau seandainya IELTS kan expired tiba-tiba terus bordernya belum buka ya udah worst case-nya ya siap-siap tes ulang lagi kayak gitu sih persiapkan itu Oh, sih kamu oke, oke. persiapkan. So, saat ke WHV, saya boleh tahu Mas Rudi umur berapa? Waktu itu 95 22 22 Oh, sangat muda sekali dua-dua ya. So, ya ada batasan umur ya Mas Rudi. Misalnya kalau uh, saya umur yang 33, itu ya chance-nya udah masih bisa nggak ya? maksimal 31 sih maksimal Oh, tiga maksimal. satu. Oke. Om, Kalau misalnya di sana saya sudah 1 tahun, misalnya umur saya 30, oke, saya sudah di Australia dan uh, di sana saya sudah 1 tahun. Dan saya ada rencana untuk melanjutkan ke tahun kedua dan tahun ketiga. Apakah dengan saya pernah tinggal di sana 1 tahun, di satu sisi umur saya sudah 31, saya masih ada kesempatan untuk bisa melanjutkan di tahun kedua dan tahun ketiga? sebenarnya untuk kasus 30 tahun ya Oh, itu gitu. nih kalau untuk 30 tahun gini kalau misalnya kalian mau perpanjang usahain ini apa namanya pas kalian mau apply extend extend visa nanti usahain umur kalian tuh sebelum 31 tahun kayak gitu. Oke, oke. Yang penting. Jadi ya meskipun nanti pas granted kita di usia 31 tahun, it's fine. Yang penting sebelum kita apply, belum 31 tahun. Kayak gitu. Mhm. Yang penting Oke, sebelum apply. Kayak gitu. oke. Ah, aku lah nanya lagi. Oke, terus fresh graduate bisa apply WHV nggak? Apakah harus ada pengalaman bekerja dulu? Ada yang nanya tadi buburin Jin. Fresh graduate are welcome to apply. Even you Tuh, don't have experience. Even you don't have experience. oh, Aman. tuh. Ya, kalau mau WHV, syaratnya dua. Yang paling penting dua nih syaratnya. Mhm. 31 tahun dan seenggaknya udah lulus D3 atau S1. Udah itu aja. Yang penting itu D3 dulu. ya? Ya, D3 ya? Oke. dan S1. Penting itu dulu. Untuk syarat yang lain gampang lah diurus-urus nanti. Entah IELTS gitu-gitu gampang. Saya ada teman, dia baru saja selesai S2 di kampus Hah? Indonesia, kemudian dia perempuan dan dia apply untuk WHV. Hah? Dan sampai saat ini sepertinya dia sudah masuk ke tahun ke, nggak tahu, lebih tahun ketiga apa tahun keempatnya. Saya bilang, wah keputusanmu bagus juga. Malah sebenarnya kan kamu sudah selesai S2, kenapa kamu tidak memilih untuk mencari kerja di Indonesia saja? Terus alasan dia seperti ini, duit di Australia lebih banyak. Betul kan Oh ya? iya betul sih. Lebih harga sih. Ya di Australia gini, sistem gaji itu per jam di Australia. Jadi itu Oh, semuanya kita di deal semakin banyak jam kerja kita, semakin gede juga uang yang didapat. Mau apapun itu pekerjaannya. Bahkan gini, gaji clear itu bisa lebih besar dibanding gaji pekerja kantoran. Kalau wow. si clear itu gaji lebih banyak, kalau jam itu lebih banyak. Jadi ya semuanya adil. Kerja keras kita lebih dihargai lah kalau di Australia. Karena bayaran kita per jam gitu. Per hour ya, per hour begitu. Ah, balik ke temanku tadi itu, dia kan perempuan tuh Mas Rudi. Dan Iya. aku lihat dari beberapa teman-teman di sini yang sempat saya ajak ngobrol, ada laki-laki, ada perempuan. Menurutku dari orang-orang yang saya temani ngobrol itu kans terbesar yang lulus WHV adalah perempuan. Betulkah seperti itu? Kan ada laki-laki, ada perempuan. Itu kebanyakan yang lulus perempuan.
Yang lulus tuh maksudnya yang dapetin visa WHV-nya Iya, apa iya, gimana nih? yang dapatin visa WHV itu, yang berangkat ke sana. Kayaknya enggak deh. Enggak ya, Kayaknya enggak ya. Itu itu cuma luck-nya sebenarnya aja ya. ya yang penting kuotanya dapet sih. Cepet-cepetan kita pas di HV itu. Yang penting Iya, kuotanya aja dapet. iya. Ada, aku juga pernah cek seperti ini. Jadi teman itu ngebooking ini, ngebooking warnet. Kita kan di kampung Inggris ya, internet Aha. tidak bagus. Jadi dia sempat booking warnet. Ada Wow. yes ya, dia booking Ah, warnet karena katanya itu cepat kan. Cuma cicit cicit, tutup. Betul seperti itu ya. untuk kasus yang sekarang emang sih karena kan pas WHV Mhm. itu gini kita kayak rebut-rebutan kuota sekarang. Kalau zaman aku Iya, dulu beda. Zaman aku dulu sistemnya kayak masih apa pendaftaran dibuka kapan aja, tinggal isi data diri, nanti tinggal tunggu wawancara kapan. Itu zaman aku dulu. oke. Oke. Di zaman sekarang, itu biasa dibuka setiap tahunnya bulan Juli. Bulan Juli apa Agustus sih, aku lupa. Di antara 2 bulan itu. Nanti pas pihak imigrasi ngumumin pendaftaran WHV dibuka tanggal segini, bulan Juli. Langsung nanti bakal kayak rebut-rebutan kuota kita di sana. Oh Rebut-rebutan begitu ya. kuota. Mhm. Iya. Mas Rudi, ini kita jawab pertanyaan teman-teman nih. Ada yang bertanya, Kak, Hah? untuk umur 31 tahun, apakah untuk keseluruhan pekerjaan Hah? atau memang aturan negara di sana? Aduh, nggak ngerti deh. Pertanyaan aku nggak ngerti. Maksudnya gimana? Sepertinya tadi sudah dijawab ya, karena memang aturan 31 ya. Ya, aturan maksimal 31 tahun. Tapi kalau misal buat kalian nih, yang misal umur udah lewat ya, umur Mhm. lewat, aku ada pilih, itu mending student aja sih, ikut student visa Oke. di sana. Tapi bedanya ini kalau misal student visa ya kita Mhm. jam kerja dibatasin cuman 40 jam per 2 minggu. Kayak gitu. Kalau misal buat yang apa saya WHV umur yang gak cukup ya aku saran student visa sih buat ngumpulin duit. Itu juga ini sih realitanya student visa di sana juga banyak sih yang nakal-nakalnya ya istilahnya sebenarnya. Kayak misal Oke. gini, yang kuliahnya misal kuliah sambil kerja dia. Nah, itu karena dia apa namanya? Kerja terbang 40 jam Mhm. per 2 minggu. Teks kita banyak yang akan kerja cash on hand nanti di sana realitanya. Oke. Kerja cash on hand itu kan ya karena sih kalau misalnya mau ngumpulin duit doang ya oke sih. Ngumpulin duit doang dan usianya udah 30 tahun ya oke lah student visa kayak gitu. Cuman ya nanti pas selesai student visa ya kalian harus tahu nanti mau ngapain kayak gitu. Oke. Iya, betul. Karena saya juga ada teman di sana yang awalnya berangkat dengan WHV, setelah mengumpulin duit, dia apply untuk belajar S2-nya di sana. Oh Saya gitu. lihat juga Oh, seperti itu, dia menggunakan cara seperti itu. Mas oh, Rudi, itu ya, kan kita kerjanya dengan orang bule tuh, ya benar kan ya? ya, Orang ya. bule mungkin culture kita berbeda. So, yang pertanyaan saya adalah di saat saat 2 tahun Mas Rudi di sana, pernah nggak mengalami homesick? Oh, sini Nah, orang itu jelas. jahat-jahat itu masih mau pulang dan sebagainya. So, how to deal with this one? Bagaimana figure out? Apakah kita kumpul-kumpul sama orang Indonesia saja atau bagaimana atau seperti apa? Kalau aku pribadi sih, aku sedikit cerita sih. Aku waktu di Mm-mm. Australia mengalami musik itu pas di bulan Ramadan di Australia, Iya. bulan puasa. Nah, pas pada saat itu aku ini Lebaran nggak pulang karena ya pada Oh. saat itu lagi nggak lagi ini sih, lagi nggak ada duit sih buat mau pulang. Mhm. Jadi itu waktu itu aku ngatasin homesick tersebut ya sering berkumpul dengan teman sesama Indonesia, Oke. mencari teman baru. Itu yang pertama. Dan yang kedua, aku ngatasinnya dengan liburan ke suatu tempat. Jadi kan kayak aku pas lagi bulan puasa lagi di Sydney, lagi di Sydney nih. Nah, habis itu aku pas lagi hari hari rayanya, aku minta cuti ke bos. Aku mau liburan ke Brisbane waktu itu. Mhm. Terus pas Brisbane akhirnya dapat ini pas lagi sholat.
dapat teman baru juga, bisa makan opor, ngobrol-ngobrol sama teman Indonesia. Kayak gitu sih. Kalau aku Oke. waktu itu cari teman baru. Untuk oke. So, untuk mengisi liburan saat kita mau relax, Ya, selain Brisbane, ada nggak oh, banyak mas. rekomendasi tempat yang lain? Dan yang paling penting adalah liburan kita bisa saving. Liburan kan biasa saja liburan terus nanti takutnya kita spend more di sana. Nah, kita cari Iya, liburan yang bisa saving money. Selain Brisbane, saving money. Sebenarnya tuh balik ke masing-masing sih sebenarnya untuk liburan. Sebenarnya liburan di Australia mhm, emang sebenarnya oke, mahal sih di Australia itu. Tapi dengan mhm, gaji yang kita di Australia itu kayak ya nutup-nutup aja sih. Kayak oke lah spend 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 a bit more it's fine sih karena ya gini. Kayak misal aku waktu itu gini, dari Sydney ke Brisbane aku waktu itu 5 hari, 5 apa 6 hari aku lupa, hampir seminggu. Itu habis $500, mhm, 5 juta, 5 juta. Nah, habis itu oke. 5 juta kayak aku mikir, ya elah 5 juta kerja seminggu juga udah balik modal lagi kayak gitu sih kalau aku. Jadi ya nggak usah takut sih untuk ngeluarin duit buat liburan selama di Australia nanti karena dari kerjaan kita juga ya bakal cepet lagi nanti balik modal nih. Kayak gitu kalau dari aku sih gitu. So, ada tips hemat? Oh, oke. Untuk tips hematnya gini, waktu itu cari tiket murah sih waktu itu. Cari tiket murah Oke. domestik. Biasanya kalau misalnya di Australia, tiket pesawat yang murah itu tuh pakai maskapai yang namanya Jetstar. 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 Jetstar tuh kayak apa ya di Australia tuh kayak Oke. Air Asia atau Lion Air gitu lah di Indonesia. Halo? Ini kok Oh, aman nggak nih? oke. Aman nggak? Iya, Oh, aman ya? Ya, kalau iya. tadi putus tadi sempat putus. Oke, itu Jetstar. Pas itu Mhm. ini kunjungin tempat-tempat gratisnya di Australia, di kota-kota Australia itu kunjungin tempat-tempat gratisnya. Soalnya tuh tempat gratis di Australia tuh banyak banget. Ditambah lagi transportasi umumnya juga di beberapa tempat ada yang gratis. Contohnya di Melbourne. Oh, gitu. Di, kalau misalnya kita keliling kotanya nih, naik tram gratis kita kalau misalnya di pusat kotanya, nggak usah bayar. Jadi ada tram, udah tinggal masuk aja. Kayak gitu. Terus sama Oke. ini, penginapan. Ini untuk penginapan, aku waktu itu ini lebih seringnya di apa namanya di dorm waktu sering Dom. liburan. Iya, jadi di hostel di Mhm. kamarnya itu bisa sharing sama bertiga atau berempat sama orang lain kayak gitu atau lebih murah room Lebih yang murah ya. 1 atau 2 juta gitu semalam ya. Kalau misalnya hostel ya paling 100 ribu per malam atau 200 ribu kayak gitu sih. Sama ini bawa botol minum. Ini penting banget Wah, liburan bawa botol minum. Penting banget nih serius. botol botol minum begini, Iya, karena tumbler. iya di beberapa sudut kota gitu Oke. ada gitu loh water tap, ada water tap. Ditambah lagi di di dapur nih kita di dapur misalnya di hotel Oke. di dapur itu airnya bisa Mhm. diminum beli Uh, lagi kita soalnya kalau beli lumayan sih $2 $3 gitu sekitar segitu itu ngehemat tiga banget sih. tiga dolar kali banyak ya banyak juga kan? Ih kayak gitu. Oke. Mas Rudi, nggak kerasa waktu kita sudah hampir sejam. Takutnya nanti Oh, tiba-tiba putus. Aku tertarik nih melihat biografi Mas Rudi perihal ibu. oke. Nah, itu bisa diceritain. Sehingga teman-teman yang ada di sini, yang hadir, yang menonton kita semua bisa mengetahui WHV lebih jauh, bisa mengakses e-book itu, dan bisa bercakap-cakap dengan Mas Rudi. Itu seperti apa e-book itu, Mas Rudi? Silakan, monggo. Oh, jadi ibuku itu berjudul Memanen Dolar sebagai Backpacker di Australia. Intinya gimana kita mencari kerja. Halo halo halo. Iya. Oh ya, oke oke. Kok agak ini nih, oke. Gimana kita mencari kerja di Australia dengan WHV. Di ebook tersebut, itu gue jelasin dari awal cara apa namanya, cara apply WHV gimana, Hmm. syaratnya apa aja, dikumpulin. Di situ ini yang paling dibutuhin orang-orang
cara mendapatkan kuota WHV. Soalnya tuh paling krusial. Itu aku kasih tahu ada triknya di ebook itu aku tulis. Cara dapetin Tuh. kuota WHV. Tulis. Terus habis itu isinya juga ini panduan. Begitu kita dapat visa WHV, kita mau ke kota mana, aku kasih tahu ke kota yang recommended, kota awal, kota awal buat mulai WHV, aku kasih tahu Mhm. dan waktu terbaiknya kapan sehingga kalian nanti pas udah sampai Australia nanti ya seenggaknya nggak butuh waktu tuh nganggur yang lebih lama lah karena kalian udah tahu kapan waktu rame, kapan waktu mereka lagi butuh orang di sana nanti. Gitu nih aku jelasin. Mhm. Habis itu aku jelasin juga tentang ini cara mencari kerjanya gimana pas udah sampai Australia. Aku kasih tahu Mhm. ada 3 cara. Aku sebutin lewat online, door Mhm. to door, sama Mhm. lewat agen di Australia. Ini agen yang menurut aku recommended untuk Oke. kalian pakai, bisa kalian pakai. Udah, Ah, ini tuh. things to do Mhm. juga, things to do first. Sampai Australia tuh ngapain? Aku kasih tahu. Misal kayak apa cari kerjanya, apa itu apply apa nomor rekening banknya, aku kasih tahu semuanya. Dan Oh, gambaran biaya hidup juga, gambaran biaya hidup, jadi kalian bisa ngitung-ngitung nih di Australia gue bisa dapat berapa nih sebulan bersihnya. oke. Oke. Dan aku juga ini kasih CV-nya, aku juga kasih tahu Hmm. CV. Jadi CV itu Oke. template tetap bentuk docs ya, jadi kalian tinggal udah kalian beli bonus CV, Tuh, ya kan? bonus Jadi bentuk docs bagi tinggal ganti ya. kawan-kawan tadi yang kawan-kawan yang nanya tentang kuotanya, apa saja yang diperlukan, ada 3 cara tadi yang online, door to door, dan ada agensi yang terpercaya ada di sana, termasuk template CV yang Ya akan boleh membantu kasih teman-teman untuk bisa lulus WHV. Langsung aja ke biografi di di ebook. linknya Mas Rudi, mudah keliling dunia. Feel Oh ya free kan sama kalau ini, kalau kontak langsung kan Mas Rudi bisa kan, itu teman-teman banyak yang nanya nih, aku bisa langsung WA ini nggak? bisa kalau misal kalian beli ebook ya, nanti itu kalian bakal gabung di grup eksklusif gitu. Jadi bisa diskusi. Tuh. Jadi nggak bakal gue tinggalin. Begitu kalian udah beli, bakal bisa nanya-nanya gratis sepuasnya di grup tersebut. Bebas. Nah, gampang tuh Mas. Nanti saya arahkan teman-teman di English Studio untuk akses buku Mudah Keliling Dunia ya. Sehingga kita Sip. semua ke Australia. Oke, semoga yang nonton ini bisa ikut WHV begitu pandemi reda nanti. Iya, amin, 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 amin. Amin. Itu dulu Mas Rudi, karena saya lihat waktu kita sudah mau habis, takutnya nanti tiba-tiba ngekat di jalan. So, ada 1 2 kata untuk teman-teman yang saat ini masih berjuang menunggu Oke, WHV-nya. Oke. mending buat kalian jangan nanya kapan border buka, mending sembari nunggu border buka, kalian persiapin mental kalian, kayak bahasa Inggris kalian, siapin fisik dan mental, karena Australia itu menurut aku cukup keras buat pendatang baru. Jangan terapa ya, jangan terlalu terbuai, uang banyak apa-apa, siapin fisik dan mental sebelum berangkat ke medan perang nanti. Kayak gitu. Siapkan fisik dan mental. Itu kan. Karena Iya. kita butuh konsisten. Konsisten butuh komitmen, sedangkan komitmen juga butuh konsisten. Ya, sekian dulu dari saya dan tamu kita Mas Rudi. Sangat membantu sekali. Terima kasih Mas Rudi sudah berbagi. Nanti kita bisa Sama-sama. agendakan lagi ketika teman-teman pengen bicara lebih detail, kita bisa ngadain Zoom atau Boleh, sekalian boleh. sekalian bergabung di grup khusus Working Iya. Holiday Visa yang dimentori langsung oleh Mas Rudi. Itu dulu ya Mas Rudi. Makasih. Iya. Nanti kalau aku ke Jakarta nanti aku akan kontak ya, kita kopi-kopi dan sebagainya ya. Banget, Mas. Boleh, Sip. boleh, boleh. Terima kasih Mas Rudi, terima kasih untuk sesi kita. Terima kasih. Thank you. Teman-teman nanti bisa lanjut aja ke Mas Rudi ya. Tuh langsung Ya, aja ke Mudah ini aja. Keliling Dunia. Follow aja terus kalau mau DM boleh sok silakan. Nanti aku balas. Yes. Iya. Oke. Okay. Thank you Mas Rudi. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi di sesi kita.
Sip. Iya. Thank you, Mas Rudi.